Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika pelajar menurut Ibnu Jamaah bagian yang kedua, bahwa menuntut ilmu sejak usia muda dan sampai akhir hayatnya, bahwa Ibnu Jamaah menganjurkan pelajar agar segera menuntut ilmu pada waktu usia muda. Pada masa muda tersebut, ia harus segera mempersiapkan dan melaksanakan belajarnya. Karena menunda dan memperlambat akan berbahaya bagi pelajar. Ia wajib mempergunakan waktu muda itu dengan baik, dengan meninggalkan kemalasan. Karena waktu akan terus berjalan dan setiap waktu yang telah dilewatkan dalam hidupnya tidak akan pernah kembali. Dan ini termasuk syarat pelajar mencari ilmu yang ketiga. Bahwa pendapat ini cukup dapat dikaitkan dengan teori yang mengatakan bahwa dalam belahan otak kiri dan otak kanan yang dimiliki manusia itu terdapat ratusan miliar sel yang disebut dengan neuron, yang mencakup beberapa triliun jenis informasi dalam hidup manusia. Akan tetapi, menurut suatu penelitian, sel sebanyak itu yang terpakai hanya sekitar 5%. Itu pun hanya dapat tercapai jika sel-sel otak tersebut dikembangkan melalui pendidikan, di mana pada saat manusia itu berusia belasan tahun. Dan jika pengembangannya tidak dilakukan secara terus-menerus, maka sel-sel tersebut akan mati. Untuk itulah, seseorang sangat dianjurkan untuk segera menuntut ilmu, terutama ketika masih berusia muda. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari kesibukan dunia dan merasa cukup dengan apa yang ada. Ibnu Jamaah berpesan agar seorang pelajar mau hidup sengsara, merasa puas, rela dengan harta yang sedikit, dan sabar terhadap kesulitan hidup, serta menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pikirannya dalam menuntut ilmu. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak akan memperoleh ilmu dengan limpahan harta sehingga dia bahagia. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu adalah ia mengerahkan jiwa dan bersedia hidup kekurangan serta mendekati para ulama. Karena itu lebih membahagiakannya. Dalam hal ini, menuntut ilmu tidak akan berjalan lancar kecuali bagi orang yang pailit dan bukan bagi orang yang serba berkecukupan, karena ia akan disibukkan untuk mengurusi harta dan melupakan menuntut ilmu. Dan selanjutnya yang kelima, mengatur waktu untuk belajar dan mengajar. Pelajar hendaknya membagi waktu siang dan malam sepanjang usianya untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Dan di samping itu, pelajar hendaknya menghindari tempat-tempat yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Misalnya di dekat taman, di dekat sungai, dan di tengah jalan, dan juga di dekat kebisingan dan lainnya. Dan itu dapat mengganggu
kebebasan hati dalam memahami dan menerima suatu ilmu. Dan Ibnu Jama'ah menganjurkan pelajar untuk disiplin dalam menggunakan waktu yang ada. Beliau menganjurkan pada pelajar agar menggunakan waktu sahur untuk menghafal, waktu pagi untuk berdiskusi, dan siang hari untuk menulis, dan waktu malam untuk mutola'ah. Dan selanjutnya yang keenam, yakni sedikit makan atau makan sekedar hanya untuk menjaga kesehatan, bukan untuk berfoya-foya. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikianlah kisah etika pelajar menurut Ibnu Jama'ah bagian yang kedua.